Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saya harapkan pada hari ini kalian selalu sehat, selalu semangat, dan tetap aktif untuk menyimak pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah melaksanakan ulangan harian. Nah, di situ sudah dijelaskan tentang teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu apa? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Nanti kita akan belajar bersama-sama ya, gitu anak-anak ya. Selanjutnya, saya tanya kepada kalian, apa yang dinamakan dengan cerita fantasi itu? Apa itu teks cerita fantasi? Ada yang tahu? Coba kalau belum tahu, buku yang ada pada kalian silakan dibuka kembali, kemudian dicari bagian teks cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu sendiri, coba dilihat di sini ada gambar-gambar seperti ini. Tentunya tokoh-tokoh ini adalah tokoh buatan ya. Tokoh buatan atau bisa juga tokoh rekaan. Apakah dua gambar begini ini di dunia nyata ada? Pastinya tidak ada di dunia nyata. Di dunia nyata belum tentu ada. Nah, itulah yang dinamakan dengan cerita fantasi. Cerita fantasi sendiri itu adalah ya, cerita fantasi. Misalkan seorang pengarang cerita, dia itu membuat sebuah tokoh rekaan, tokoh buatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan imajinasinya. Kalian tentu pernah melihat serial-serial yang ada di televisi, kemudian game-game itu misalkan. Nah, tokoh-tokohnya itu apakah ada di dalam dunia nyata? Misalkan punya kekuatan yang sakti dan sebagainya. Apakah itu ada di dalam dunia nyata? Tentunya itu masih diperdebatkan. Bisa dikatakan ada, itu persenannya terlalu kecil. Ya, yang paling banyak, yang paling mustahil itu, yang bukan paling mustahil, yang paling mungkin tokoh-tokoh itu tidak ada di dalam dunia nyata. Berarti ini hanya sekadar imajinasi, sekadar tokoh rekaan. Nah, cerita fantasi itu mengandung tokoh-tokoh seperti ini. Kejadian juga yang tidak masuk akal, kejadiannya tidak masuk akal. Nah, sudah punya kesaktian, kemudian kejadiannya tidak masuk akal. Nah, bagaimana sih ceritanya itu? Nah, apa itu teks cerita fantasi? Silakan saksikan video pengertian singkat cerita fantasi berikut ini. Dapat membantumu untuk berimajinasi. Dengan berimajinasi, kamu dapat mengembangkan pikiranmu secara lebih luas. Cerita yang bersifat imajinatif disebut juga cerita fantasi. Apa karakteristik cerita fantasi? Bagaimana struktur dan kebahasaannya? Bagaimana cara menyajikan gagasan kreatif dalam cerita fantasi? Dalam bab ini, kamu akan mempelajari berbagai hal mengenai cerita fantasi. Simaklah dengan saksama. Setelah kalian lihat video singkat dari penerbit Erlangga tadi itu, kalian saya yakin sudah mengetahui, sudah punya gambaran cerita fantasi itu seperti apa. Yang pertama, ide ceritanya itu khayalan ya. Khayalan itu berarti ini tidak mungkin ada, tidak mungkin ada di mana? Di dunia nyata. Nah,
alur cerita tidak masuk akal. Sama ini juga tidak masuk akal. Misalkan di situ diceritakan ada orang bisa terbang, kemudian bisa mempunyai kekuatan super. Nah, itu di dalam dunia nyata kan sebenarnya jarang sekali ditemukan, atau bisa juga dikatakan tidak ada. Tokohnya unik. Nah, tokohnya unik ini bisa punya apa? Punya kesaktian, misalkan di sini. Nah, punya kesaktian, kemudian dia bisa menghilang dan sebagainya, dia bisa terbang. Nah, itu biasanya ada dalam cerita-cerita fantasi. Dia bisa menembus waktu, misalkan kembali ke masa lalu. Itu biasanya diceritakan dalam teks cerita fantasi. Ceritanya dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, semisal kembali ke masa lalu ya, contohnya. Nah, dia itu melewati mesin waktu. Nah, mesin waktu ini kan juga bagian dari pencapaian ilmu pengetahuan yang sampai saat ini ingin diraih seseorang tetapi belum bisa digunakan. Jadinya hanya sebagai khayalan-khayalan saja. Kemudian ada amanat. Amanat ini pasti dalam cerita itu ada pesan yang ingin disampaikan. Amanatnya apa? Itu pasti ada dalam cerita fantasi. Kemudian peristiwa dalam cerita dijelaskan secara deskriptif. Nah, pada bab 1 kemarin kalian sudah mempelajari teks deskripsi kan? Nah, deskriptif ini berarti tokohnya itu kemudian peristiwa-peristiwanya dijelaskan secara apa, Nak? Secara rinci ya, secara detail, mulai dari tokohnya itu bagaimana penampakannya, kemudian peristiwanya itu berada di mana, itu sudah dijelaskan semua di dalam cerita fantasi. Ceritanya itu sangat rinci ya, tadi ya dijelaskan secara rinci ini. Itulah cerita, ciri-ciri cerita fantasi. Ada ide ceritanya khayalan, alur ceritanya tidak masuk akal, tokohnya unik, punya kesaktian, bisa menghilang, bisa menembus waktu dan sebagainya. Ceritanya dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, ada amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita, dan peristiwa dalam cerita dijelaskan secara deskriptif dan rinci, detail, mulai dari orangnya, peristiwanya di mana, itu dijelaskan secara rinci. Nah, selanjutnya ini adalah contoh cerita fantasi. Di sebuah desa yang damai hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Nah, ini kan yang memiliki kekuatan sihir. Ini sudah bisa digolongkan apa? Tokohnya apa? Tokohnya unik ya. Tokoh unik, punya kesaktian. Mereka adalah Niko dan Arko. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Arko merupakan anak yang baik hati ini ya. Niko memiliki keistimewaan yang menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Ini juga dijelaskan secara rinci, dijelaskan secara deskriptif. Nah, ini Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya. Nah, ini di sini ada apa? Ada amanatnya, ada pesannya, ya kan? Ada amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Itu ada pesan di situ. Tidak boleh sombong dan sebagainya. Arko terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala, angkuh, merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, sehingga seluruh benda dalam rumahnya diubah menjadi batu. Di situ ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu, ternyata terbalik ke arahnya. Nah, ini juga sifat dari ilmu pengetahuan ya. Nah, kalian kalau mempelajari IPA khususnya fisika, pasti cermin itu memantulkan cahaya. Di dalam cerita fantasi itu ada di sini adalah refleksi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan khususnya IPA di sini ada ya. Ternyata terbalik ke arahnya. Ini adalah sifat dari cermin. Niko akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan kakaknya, Argo memberitahukan guru sihir, kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan sang kakak dari sihir yang diperbuat sendiri.
Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi. Nah, ini ada pesan juga begitu ya. Jadi untuk orang tidak boleh apa? Tidak boleh sombong. Nah, ini juga Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya. Berarti ini amanatnya apa? Mengingatkan orang yang punya salah, kemudian perbuatannya salah diingatkan. Itu ada amanat-amanatnya, ada pesan yang tersembunyi. Tadi berarti ada tokohnya unik. Kemudian ini kejadiannya nyata apa tidak? Kan tidak mungkin nyata. Ada orang yang memiliki sihir ya. Berarti kejadiannya tidak nyata. Niko dan Arko ada tokohnya, dijelaskan secara deskriptif sifat-sifatnya di situ. Kan kemarin cerita deskriptif itu cerita deskripsi ada sifatnya. Amanatnya atau pesan juga ada. Kemudian ini juga ilmu pengetahuan di situ, IPA ya. Kemudian ini amanat juga. Nah, itulah adalah contoh-contoh cerita fantasi. Contoh cerita fantasi ya seperti ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup seperti itu saja. Kita mengenal sekilas dulu apa itu cerita fantasi, ciri-ciri cerita fantasi, dan contoh cerita fantasi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang unsur dari cerita fantasi dan kemudian struktur teks cerita fantasi. Tentunya di situ ada kebahasaan. Jadi ada 4 hal yang harus kita bahas. Yang pertama ini adalah teks cerita fantasi sekilas, yang kedua nanti unsur cerita fantasi, yang ketiga struktur cerita fantasi, dan keempat nanti di situ ada unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Untuk saat ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas anak-anak atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.